Pemirsa, pasukan Israel menghancurkan panel surya rumah warga di Debel, Lebanon Selatan. Hari Jumat, Israel kembali menyerang warga Lebanon Selatan. Militer Israel terlihat memotong listrik ke rumah-rumah hingga mengganggu pasokan air di kota. Serangan juga dilaporkan merusak rumah-rumah, jalan, dan juga kebun zaitun milik penduduk. Sebuah mobil di Gaza, Palestina hancur usai mendapatkan serangan udara. Serangan udara Israel menargetkan sebuah mobil milik warga sipil. Akibat serangan Israel, mobil mengalami rusak berat dan menewaskan 2 orang. Sejumlah warga berkerumun di mobil yang hancur pasca diserang Israel. Anak-anak sekolah Palestina berteriak meminta pagar kawat berduri Israel dibuka. Pagar tersebut dilaporkan telah menghalangi akses mereka ke sekolah. Anak-anak Palestina terlihat berteriak di samping pagar kawat berduri yang didirikan oleh pemukim Israel di desa Al-Khair di selatan Hebron hari Minggu. Mereka membawa tas sekolah dan buku meneriakkan buka jalan lantaran kawat berduri tersebut menghalangi rute mereka ke sekolah. Pagar tersebut didirikan Badan Keamanan Israel untuk melindungi penduduk permukiman Karmil karena adanya upaya infiltrasi berulang. Pihak berwenang Israel dilaporkan mengusulkan rute alternatif sepanjang 3 km, tetapi warga menolaknya dengan alasan rute tersebut melewati pos-pos pemukiman baru dan membahayakan anak-anak mereka. Pemirsa, 81 anak Palestina yang mengalami luka dan sakit dievakuasi ke Yordania. Nantinya 81 anak Palestina yang mengalami luka atau sakit akibat perang akan menerima perawatan medis di Yordania. Diketahui jutaan warga Palestina mengungsi ke Yordania akibat perang dengan Zionis Israel. Yordania menjadi salah satu negara yang menerima anak-anak Palestina yang terluka sejak tahun 2023. Pemirsa, seorang ayah menggendong anaknya yang tewas akibat serangan drone Israel di Khan Younis, Palestina. Sambil menangis, seorang ayah membopong anaknya yang tewas untuk dibawa ke rumah sakit akibat serangan drone Israel. Israel terus menggempur permukiman warga di tengah gencatan senjata antar Israel dengan Hamas. Serangan ini terus dilakukan oleh Israel di sejumlah wilayah Palestina. Pada serangan yang menewaskan anak Palestina ini menjadi bukti Israel telah melanggar gencatan senjata dengan Hamas. Selain itu, seorang adik menangisi kepergian kakaknya akibat serangan pasukan Zionis Israel di Palestina. Kepergian sang kakak membuat adiknya terpukul dan sangat kehilangan. Sampai saat ini Israel terus berkali-kali melanggar gencatan senjata dengan Hamas. Pemirsa, asap tebal mengepul di perbatasan Lebanon Selatan dan Israel. Serangan terus dilakukan oleh pasukan Zionis Israel untuk memperluas wilayah di Lebanon Selatan. Dilaporkan pada serangan Zionis Israel ini, 4 orang warga dilaporkan tewas. Israel terus menggempur Lebanon Selatan meski gencatan senjata masih berlangsung. Sementara itu, pemirsa ini juga Priska, Menlu Iran ini temui Presiden Rusia perkuat kerjasama kedua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan akan mendukung Iran di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada hari Senin telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan yang berlangsung lebih dari 1,5 jam diklaim Menlu Iran telah menghasilkan gagasan-gagasan yang baik antara kedua negara yakni Iran dan Rusia.
طول کشید. همه موضوعات هم در روابط دو جانبه، هم در مسائل منطقه‌ای، هم در بحث جنگ و تجاوز رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی همه ابعاد به اصطلاح مورد بحث قرار گرفت و همینطور همکاری‌های بین دو کشور. ایده‌های بسیار خوبی مطرح شد. زمینه‌های بسیار خوبی الان برای همکاری وجود داره. آقای پوتین هم فرمودن که نه فقط روسیه، همه دنیا الان داره تحسین میکنه مردم ایران رو به خاطر ایستادگیشون در مقابل آمریکا و به خاطر در اصل پیروزی در این جنگ نابرابر و ناعادلانه. Mengakhiri pidatonya, Menteri Luar Negeri Iran menekankan Iran akan melanjutkan kemitraan strategisnya dengan Rusia dalam situasi saat ini. Presiden Rusia juga memuji keberanian dan kepahlawanan rakyat Iran dalam mempertahankan kemerdekaan mereka dan berjanji akan mendukung Iran. Pemirsa, di tengah buntunya perundingan dengan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ini temui Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedatangan Menlu Araghchi disambut hangat Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Selain membahas hubungan bilateral, pertemuan juga membahas perkembangan konflik di Timur Tengah. Di tengah-tengah buntunya perundingan dengan Amerika, Menlu Araghchi melakukan kunjungan diplomatik ke sejumlah negara. Pemirsa, Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belosov ini bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Iran Reza Taleinik. Ya, Belosov mengatakan Rusia dan Iran akan terus saling mendukung sebagai teman sejati. Дипломатическим путем поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народу, вооруженным силам Ирана стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации. Уверен, что Москва и Тегеран, как настоящие друзья, будут поддерживать друг друга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во имя Бога, милостивого и милосердного, мы очень счастливы снова с вами встретиться. Благодарю за то, что вы выделили время, нашли возможность встретиться с нами. Nenek penjual jenang di Kediri, Jawa Timur jadi jemaah calon haji tertua. Informasinya saja tetaplah di Sindo Today.